Kalau menurut saya untuk masalah sistem kerja di tempat kami itu sebenarnya sudah bagus Mbak, karena kita sudah menerapkan ISO 9001, 2005 dan sebagainya. Terus kalau untuk sistem sistem dari ISO sendiri kan kita juga sudah ada pelatihan ya untuk ISO masing-masing karyawan kayak gitu kan. Jadi kalau untuk sistem kerjanya di perusahaan kami alhamdulillah sudah bagus, sudah baik. Untuk SDM juga sudah mumpuni, kebanyakan mereka juga banyak yang S1 sih Mbak kalau untuk yang di kantor gitu. Udah sih gitu aja. Menurut saya pribadi sebagai tim dari perusahaan ini ya, kalau untuk masalah penghargaan, ini penghargaan termasuk apa? Bonus atau apa maksudnya? Penghargaan ini terkait apa aja gitu? Bonus boleh. Apresiasinya. Oke. Kalau dari perusahaan kami sebenarnya kalau untuk penghargaan ini ada beberapa macam ya Mbak. Yang pertama pelatihan, ya ada pelatihan kemarin sempat beberapa kali saya diajak kesempatan untuk ke Bali, ke ke Jakarta untuk lebih mengasah skill ya untuk penghargaan seperti itu. Jadi untuk ikut pameran seperti itu kan kita kan produknya kan kita jual barang dan jasa ya kebetulan. Nah penghargaannya di situ. Jadi kalau bagi saya dari penghargaan yang diberikan oleh perusahaan ke saya ini sudah lumayan dan posisinya sangat sangat menarik lah, karena kalau misalnya kamu target misalnya penjualan bla 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 gitu kan. Nah nanti dari penghargaan itu kita bisa ambil petik sesuatu yang dari situ. Misal kita dapat link ataupun networking yang lebih dari ini, karena kan kita kan kerjasamanya nggak cuma dari swasta ya, jadi dari kementerian, nah terus dari dinas dan bla 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 gitu kan, kita bisa kenal orang-orang yang koneksinya lebih luas kayak gitu. Jadi itu menurut saya itu juga bentuk penghargaan dari saya yang mungkin kalau dikatakan dari materi juga lebih gitu loh Mbak. Untuk long termnya, kalau untuk penghargaan dari saya mikirnya seperti itu. Kalau untuk berubah penghargaan sebesar sertifikat, kita juga sudah dapat kayak gitu. K3 juga udah dikasih pelatihan, saya juga dibekali untuk pelatihan K3 kayak gitu-gitu, pelatihan untuk sistem mutu kayak gitu-gitu juga. Kebetulan saya juga kemarin mendampingi beberapa kali itu untuk TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Jadi untuk penelitian di perusahaan kami itu layak atau tidak sebagai perusahaan yang mempunyai sertifikasi TKDN itu komponisasi dan gitu. Kebetulan saya diberikan kesempatan oleh Pak Jaja untuk mendampingi itu. Terus yang kemudian yang kedua itu penghargaannya banyak sih Mbak, achievementnya yang saya dapat dari perusahaan ini gitu. Salah satunya itu gitu. Berarti sudah terbilang sangat efektif ya Mbak ya? Kalau bagi saya pribadi iya, tapi saya kurang paham kalau untuk yang teman-teman yang lain, karena posisinya seperti itu kan peluang. Jadi diberikan peluang, Mbak Sefri kira-kira mampu nggak untuk seperti ini? Karena posisi saya itu ingin tahu, posisi saya itu ingin belajar terus, jadi posisi pas itu kebetulan ke saya gitu, jadi untuk mendampingi beliau kemana-mana gitu kan. Jadi alhamdulillahnya diberi kesempatan untuk bertemu dengan networking yang lebih luas daripada yang kemarin-kemarin kayak gitu sih Mbak, kalau saya gitu. Kalau misal kalau penjualannya tuh lebih target itu juga dapat itu Mbak gitu. Ada, kalau reward iya, kita walaupun tidak tertulis di kontrak tapi itu sebagai kalau di perusahaan itu tuh memang tergantung perusahaan yang memberikan peraturan ya Mbak. Bonus itu kan tidak wajib sebenarnya. Nah posisi tidak wajib itu dari perusahaan sendiri itu bagaimana cara memanusiakan manusia gitu kan. Nah dari seperti itu perusahaan cukup bagi saya yang dari titik nol ini, dari dulu sampai sekarang ini ya sangat sangat cukup bagi saya, cukup banget untuk memberikan fasilitas. Saya juga diberikan motor, gitu aja intinya.
mengimbangi lah dengan jam terbang yang saya miliki. Ibaratnya saya harus ke sana gini, Pak saya butuh ini dari perusahaan memberikan fasilitas itu gitu loh. Pak saya butuh ini, Pak butuh pelatihan ini. Jadi dari terutama Pak Jaja juga kayak gitu. Jadi dari direktur saya itu memberikan kesempatan, memberikan edukasi, memberikan motivasi terhadap karyawan terutama saya. Itu bukan terutama tapi salah satu dari saya itu bisa lebih berkembang gitu sih Mbak kalau saya. Misal target itu loh Mbak, ngejual itu biasanya kalau misal karyawan di bagian pemasaran itu uang atau? Oh, kalau itu beda Mbak. Kebetulan saya di divisi admin ya. Admin itu di belakang layar. Kalau di belakang layar itu saya hanya menangani untuk seperti deal-dealan untuk pekerjaan. Jadi semisal ada dari kementerian mau pesan apa lewat saya kayak gitu. Kalau untuk marketing itu beda sendiri Mbak. Nanti divisinya beda sendiri. Jadi bukan dari saya gitu. Kalau untuk masalah achievement kayak gitu saya kurang paham karena itu kan pribadi ya. Jadi saya nggak bisa menanyakan kayak kurang sopan kalau misal kamu dapat gaji berapa kayak gitu. Bukan ranah saya di situ gitu sih Mbak. Mohon maaf ya saya belum bisa jawab kalau itu. Jadi gini, kalau untuk masalah aturan itu kan sudah disampaikan sebelum kita wawancara, ya kan? SOP harus ada. Nah, posisi konsekuensi bla 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 itu kan sudah disampaikan sebelum kita apply gitu loh, Mbak. Nah, kalau misal terbebani atau enggak itu kan sebenarnya pilihan dari awal sebelum kamu tekan kontrak kan. Nah, gitu. Sebenarnya kita tekan kontrak sebelum kita bekerja itu sebenarnya sudah diperingatkan dari awal kalau misal kalian setuju atau enggak itu ya tinggal pribadi masing-masing mau diterima atau enggak. Kalau terbebani atau enggak saya rasa tidak karena itu udah dibicarakan dari awal gitu. Dan walaupun ada beberapa peraturan yang dibuat setelah iring berjalannya waktu itu kan untuk kebaikan perusahaan ya Mbak. Posisi manajemen juga pasti paham bahwasanya kalau misalnya kita membuat suatu peraturan itu niatnya bukan untuk membebani karyawan, tapi kan posisinya bagaimana untuk membalancekan setiap dari karyawan dengan manajemen seperti itu, peraturan-peraturan seperti itu. Gitu sih kalau dari saya. Jadi kalau di tempat kami ini setiap 6 bulan sekali itu ada itu kan ada tanggalannya. Dari tanggalan kami itu ada beberapa, ada rapat internal, eksternal kayak gitu ya. Jadi setiap 3 bulan sekali, setiap 6 bulan sekali kita tuh ada beberapa pertemuan dari internal dan eksternal. Nah, kalau internal sendiri mungkin dari tim-tim kepala divisi kita ambil gitu kan, terus kita ngeflorkan itu bagaimanakah ada kendala dan bla 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 gitu kan. Biasanya kita menyampaikan dengan PowerPoint ya. PowerPoint terus kira-kira dari divisi A, divisi B gitu kan. Kira-kira yang kendalanya apa, butuhnya apa kayak gitu kan. Jadi kalau semisal untuk masukan, nah itu di situ kan kita di floor kan kita bebas berdiskusi dan berpendapat, entah debat atau apapun kita kan untuk hasil yang terbaik ya. Kalau keberatan atau enggak, kalau tanggapan saya ya sesuai dengan ISO tadi Mbak, kan kita juga harus acuannya tetap ISO kan kayak gitu. Kalau itu sih Mbak, kalau tanggapan saya nggak ada yang gimana sih. Menurut saya sudah bagus. Mungkin Mbak bisa lihat sendiri itu di kalender. Mungkin saya bisa kasih tahu satu ya. Ini Mbak, 8 rapat manajerial. Jadi kita sudah terreporter setiap bulan. Setiap ini mungkin nanti bisa di foto atau ini buat bukti. Jadi setiap kita tuh ada rapat manajerial, terus ada audit internal kayak gitu sudah terkonsep gitu. Arahan dan komunikasi ya. Kalau untuk mendapatkan arahan dan komunikasi ini gini, kita itu kan bekerja di sistem pemerintahan kebanyakan.
kementerian ya intinya. Kalau untuk arahan dan komunikasi ini memang sudah dua arah ibaratnya yang membutuhkan sama yang diarahkan gitu kan. Yang diarahkan sama yang mengarahkan. Jelas kalau untuk masalah kejelasan itu pribadi masing-masing. Kalau misal saya contohnya, kalau diri pribadi saya kalau misal kurang jelas saya akan memfollow up gitulah intinya, memfollow up kira-kira Pak ini sudah benar atau belum gitu kan. Kadang karena kerjaannya yang memberi pekerjaan juga banyak Mbak, nggak cuma satu kan ya dikerjain. Jadi saya paham posisi yang memberi pekerjaan itu belum tentu apa yang disampaikan itu masuk ke saya. Jadi persepsi gitu kan udah beda. Nah, itu yang bikin karena kurang jelas itu di situ. Makanya salah satu solusi itu adalah memfollow up lagi kembali pekerjaan setiap itu. Jadi kalau misalnya saya itu setiap hari itu to-do list apa, deadline-nya apa, kayak gitu. Jadi biar saya nggak lupa juga karena posisi pekerjaan saya juga cuma satu Mbak. Jadi berbagai macam pekerjaan gitu intinya. Jadi kalau misalnya untuk masalah komunikasi jelas atau dari atasan sudah jelas, tapi kalau untuk beberapa ada yang kurang jelas memang, makanya butuh solusinya adalah memfollow up kembali kayak gitu sih Mbak. Kalau saya itu nggak mau jawab Mbak, karena posisinya gaji dan bonus itu adalah hal yang riskan bagi saya kalau untuk masalah ini sesuai atau enggaknya kan. Kalau untuk sesuai saya sudah bisa sesuai kayak gitu kan. Tapi kalau untuk masalah lebih lanjut berapa saya nggak bisa ini ya. Maksudnya saya cuma bisa jawab sesuai gitu aja. Kami paham Mbak. Dari perusahaan ini kalau misalnya iya itu kenapa, dan kalau tidak itu kenapa? Kalau untuk sementara tidak ya Mbak. Kalau sementara untuk tidak. Tapi saya kurang paham untuk kedepannya gimana ya. Intinya kalau untuk saat ini saya tidak ada berpikir untuk resign gitu, karena posisinya saya itu PKL di sini 2011. SMA dari 2011. Terus habis kuliah magang juga di sini, bantu-bantu. Terus habis itu setelah lulus diminta untuk kerja di sini juga gitu. Tapi saya apply-nya butuh 2 tahun ya. Maksudnya masuk ke di sini juga butuh perjuangan gitu kan. Dan posisinya ibaratnya saya punya punya ikatan dari dulu, zaman dulu sendiri udah kenal semua kan, ibaratnya gitulah intinya. Kalau untuk masalah resign atau enggak, insya Allah saya belum ada sih masa berpikiran ke arah kesana gitu. Intinya apa yang diberikan di depan saya sekarang saya nikmati, intinya gitu sih. Yang dari SMA sampai sekarang kan katanya Mbaknya kan magang di sini. Itu ada timnya nggak Mbak? Saya sendiri. Kebetulan saya sendiri. Jadi posisinya dulu berapa bulan ya, 6 bulan kalau nggak salah, SMA itu 6 bulan. Terus saya sendiri, teman saya udah di Malaysia Mbak. Udah pada Mbak merasa pendapat Mbak benar-benar didengar setelah mengisi survei kepuasan karyawan? Survei kepuasan karyawan ya, survei kepuasan karyawan ini kebetulan saya belum pernah mengisi ya untuk survei kepuasan karyawan. Biasanya kan pakai form ya. Iya. Saya nggak ini. Jadi posisi pas rapat manajer itu, ya itu diflorkan di situ. Jadi kita selama 6 bulan ini udah bekerja, posisinya kendalanya apa, terus kira-kira untuk mencapai targetnya itu harus seperti apa, kita butuhnya seperti apa, itu diflorkan di rapat manajer. Jadi kalau untuk survei kepuasan ini kita langsung florkan sih Mbak, langsung florkan di rapat manajerial itu. Jadi kita nggak kalau gini kan efisiensi atau enggak saya kurang paham ya untuk masa HR sih yang bisa jawab. Tapi kalau menurut saya survei kepuasan itu biasanya cuma ditumpuk Mbak kalau di HR Mbak. Sepengalaman saya ya. Ditumpuk doang, nggak dibaca, nggak dieksekusi, kebanyakan rapat, nggak eksekutor, kebanyakan lah intinya ya gitulah. Pokoknya intinya lebih baik diflorkan. Di situ kan nggak cuma karyawan, tapi kan direktur, direksi dan semuanya ada. Nah, jadi mereka harus didengarkan di situ sekalian gitu loh Mbak. Gitu. Berarti langsung menyampaikan saja. Menyampaikan saja. Kalau untuk survei-survei kayak gitu menurut saya cuma ngabisin kertas Mbak. Nggak dibaca, yakin itu cuma numpuk doang di ini HR. Terus kinerja juga kurang optimal kalau misalnya gitu kan. Soalnya harus nyiamin lagi kan. Terus ini divisi ini ya terlalu malas. Malah ribet ya Mbak? Ribet, terlalu, menurut aku survei kepuasan itu terlalu ribet Mbak. Apalagi kalau di rumah sakit itu
puas atau tidak puas ya gitu, nggak akan didengar ibaratnya gitu. Mending langsung to the point, tembak langsung kan. Iya. Itu sih lebih efisien. Kayak pengalaman pas posisi saya mengadmini pekerjaan beberapa tahun ini ke belakang, jadi kalau untuk tim lapangan kan kebetulan kontaknya ke saya langsung. Iya. Jadi tim lapangan kalau misalnya ada kendala apa langsung ke saya gitu kan. Benar Mbak, kalau misal dari kami itu dapat Mbak, pengobatan dapat. Misal kalau untuk pengen istirahatnya diistirahatkan gitu. Iya. Terus bantuan finansial iya. Karena kan kami posisinya kan ada serikat di sini. Serikat pekerja. Kan perusahaan juga harus ada setiap serikat pekerja kan untuk melindungi pekerja. Nah, dari dari serikat pekerja ini nanti yang mengurus itu dari tim serikat pekerja itu nanti ada pengobatan. Misal kalau ada yang meninggal itu dapat amplop kayak gitu, menikah juga dapat kayak gitu. Jadi istirahat atau bantuan finansial nanti bisa didiskusikan dengan manajerial kami kayak gitu. Jadi posisinya ada serikat perlindungan pekerja lah di sini, ada serikat pekerja. Itu sih Mbak, ada. Biasanya kecelakaan kerja itu contohnya kayak gimana? Apa ya Mbak, banyak sih Mbak kecelakaan kerja itu. Karena kan kebanyakan kita kan pekerjaannya itu kan masang lampu penerangan jalan ya. Nah, kalau di Bagjo namanya, apil kalau kita nyebutnya apil terus marka jalan, terus habis itu paku marka dan sebagainya lah intinya. Nah, itu tuh kecelakaannya itu masing-masing Mbak, karena kan di jalan ya. Kalau di jalan itu kita nggak tahu ya, maksudnya entah kena human error kah atau tentang premanisme kan masih ada Mbak kayak gitu. Karena di Lampung nggak gitu pasti ada gitu kan. Nah, kalau untuk apa aja ya itu tadi Mbak, biasanya human error. Terus kalau enggak biasanya kita kendala ke mesin sih Mbak, mesin itu kecelakaannya biasanya gitu, entah pas gerinda kena inilah apalah gitu. Sebenarnya kayak gitu sih kalau lapangan lah intinya. Kecelakaannya biasanya di lapangan seperti itu. Cukup sih Mbak, cukup bermanfaat bagi saya seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, seperti termasuk achievement penghargaan itu kan di situ pelatihannya. Jadi memperoleh banyak networking gitu kan. Nah, itu sih Mbak kalau untuk meningkatkan kemampuan ya sampai sekarang ya alhamdulillah, maksudnya masih bisa menghandle beberapa 20 job desk dalam sehari kan gitu. 20 job desk Mbak kaget kan 20. Kalau dulu pas banyak sekali dulu ini, kalau sekarang udah agak santai. Mas ini ibaratnya karena kita ada pemotongan anggaran ya Mbak, jadi di kementerian kan pasti beberapa ada pemotongan anggaran, jadi agak slow ini gitu. Jadi saya bisa diwawancara. Kalau dulu Mbak hektiknya dari pagi sampai jam 4, lembur sampai jam 9-10 udah biasa kita. Kalau lembur itu juga dikasih kayak uang overtime gitu? Iya, kita pasti dapat uang makan, uang lembur itu bisa dapat kok. Kita dapat, makanya kan itu tadi kalau nggak dapat ya siapa yang mau Mbak gitu kan, kerja ikhlas mana ada. Kalau jam 12 gitu tuh biasanya makannya dari kantor atau kita bawa sendiri atau beli? Oh, kalau dulu tuh gini Mbak, kalau dulu tuh kita karena posisinya kita kan sistemnya ya udah, maksudnya karena kita udah kenal semua, jadi kan dulu kan ada Mbak yang sering masak ya kan, jadi kita makan bareng di belakang tuh. Karena sekarang Mbaknya nggak ada, udah meninggal ya, maksudnya udah beberapa karena COVID kemarin, jadi kita ya udah makanya sendiri-sendiri masing-masing, nggak ada itu Mbak, nggak ada uang makan atau apa, nggak ada. Kita makan sendiri di luar. Kalau dulu kalau misalnya mau makan bareng, masak bareng di belakang ada pantry ya. Nah itu kita masak bareng, saya sering masak ke bareng di sana di belakang gitu, makan bareng gitu, sering gitu. Untuk maaf ya Mbak, untuk program keagamaan itu ada apa aja di sini? Oh iya, pertanyaan bagus Mbak. Jadi gini, kalau kita itu setiap Senin itu ada pengajian dari jam 9 sampai jam 11. Itu rutin itu. Terus kalau semisal Syawalan ya, kita ngundang anak-anak anak-anak panti kalau nggak salah ya. Nah, itu hafiz Quran atau apa itu di sana gitu. Nah, sering kayak gitu. Terus habis itu pengajian bareng lah intinya kayak gitu. Sering Mbak kita kayak gitu. Kalau Mbak butuh bukti besok Senin boleh datang deh. Kemarin itu ada teman kita yang kesini waktu pengajian. Nah itu ya kan, itu setiap pengajian tuh di situ. Jadi kita
karyawan memposisikan untuk selain kita bekerja, kita juga harus mendekatkan diri sama yang di atas kan Mbak. Nah kalau misal ini di belakang juga ada musola kayak gitu kan, kita intinya gitu. Terus apa ya, udah kayaknya cuma itu. Sama untuk masalah apa ya, untuk bantu kayak gitu nggak perlu disebutin ya, kayak gitu ya. Semua untuk masalah rutun pengajian itu ada kita stepsnya. Kalau ngajinya tuh ngaji Al-Quran atau Al-Quran kita semaan Mbak. Nah semaan ini semaan kita gitu. Jadi ada yang mimpin, ada yang ini, semua ikut semua gitu sih. kalau untuk CSR-nya Mbak? CSR-nya kemarin kita bantu masjid wakaf ya, sebelah samping kalau nggak salah ada masjid ya, ingat nggak? Dekat Perempatan. ya. Nah itu kan ada masjid kan, Ya. nah itu wakafnya di situ. Berupa apa ya, saya kurang paham kalau untuk CSR-nya. Kayaknya itu di bantuan beberapa masjid-masjid juga, setiap Jumat juga ada gitu kalau CSR-nya itu. Kan Mbak kan udah lama nih di sini. Nah, menurut Mbak kayak permasalahan yang ada di sini tuh apa ya Mbak, yang manajemen kinerjanya? Dari segi manajemen kinerjanya. Yang perlu diperbaiki ya? Iya. Apa ya? Kalau saya dari diri